kedua dan pembicara ketiga dari tim Pro. Sekian dan terima kasih. Salam presisi. Waktu Anda habis, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk paparan dari tim Polda Sulawesi Tengah. Dan untuk selanjutnya kami persilakan paparan dari tim Polda Jawa Barat. Waktu Anda 5 menit. Terjatuh di gurun, terlukalah kaki. Melihat senja, bak fata morgana. Restoratif justice haruslah diperbaiki agar implementasinya makinlah sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, rekan pemerhati hukum, serta rekan berpikir kami dari tim Pro yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari tim Universitas Pajajaran yang mewakili Polda Jawa Barat dengan saya Nova Ramadan selaku pembicara pertama, Hauna Ibadur Rahman selaku pembicara kedua, dan Rafa Yunia selaku pembicara ketiga, yang untuk pertama kalinya menyatakan menolak terhadap mosi perdebatan kali ini. Adapun ketidakberpihakan kami terhadap mosi perdebatan kali ini dilandasi oleh satu argumentasi inti, yaitu tujuan dari restoratif justice akan terakomodir apabila kepolisian fokus ditempatkan sebagai penyelidik dan penyidik. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, ketersediaan kami di sini bukan untuk menolak restoratif justice, melainkan untuk implementasinya yang kami rasa kurang tepat apabila dilakukan di tingkat kepolisian. Karena jika kita lihat, umur mekanisme restoratif justice di Indonesia masihlah sangat muda, yang mengartikan bahwasanya mekanisme restoratif justice haruslah diperbaiki. Jika kita merujuk kepada teori sistem hukum Lawrence Friedman, bahwasanya secara legal substance dan secara legal culture, restoratif justice sudahlah sangat bagus. Namun yang kami kritik di sini adalah secara legal structures atau perangkat hukum yang masih ada permasalahan. Bisa kita lihat dalam permasalahan hukum yang sangat mendasar, terlalu banyaknya otoritas yang menangani perkara restoratif justice telah menyebabkan munculnya kebingungan ataupun pertanyaan dalam benak masyarakat tentang lembaga manakah yang tepat untuk menangani restoratif justice. Dan hal tersebut tertuang dalam suatu kasus yang nyata. Ketika kita lihat di Polsek Banyuwangi, saat banyaknya pelanggaran perjanjian antara pelaku dan korban di tahapan restoratif justice di tingkat kepolisian, di sini baik kejaksaan, kepolisian, maupun kemasyarakatan memiliki suatu kebingungan. Lembaga manakah yang paling tepat untuk menangani kasus restoratif justice? Artinya, dalam hal ini, banyaknya permasalahan dalam proses restoratif justice sulit untuk menemukan keadilan bagi pelaku ataupun korban itu sendiri. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, cepat atau lambat, kita harus menentukan lembaga manakah yang paling tepat untuk menangani kasus restoratif justice. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita soroti. Di sini kita tidak mencari tentang lembaga mana yang paling bagus, namun lembaga manakah yang paling tepat untuk menangani perkara restoratif justice. Maka jawaban kami di sini adalah kejaksaan dan pengadilan. Mengapa demikian? Maka dari itu, mari kita melihat dalam cita-cita bangsa yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional untuk tahun 2025 hingga tahun 2045. Yang dimana dalam mekanisme harapan tersebut, untuk menciptakan sistem hukum yang efektif, maka kita harus mentransformasikan lembaga hukum dan juga hukumnya itu sendiri dengan menjadikan kejaksaan sebagai memiliki kewenangan untuk advokat general dan mengedepankan asas single prosecution system. Yang artinya, di sini kewenangan kejaksaan dalam menangani perkara hukum harus diberikan penuh agar memperkuat fungsi kejaksaan sesungguhnya dan menemukan lembaga mana yang tepat untuk menangani restoratif justice. Bukan tanpa alasan, Dewan Juri yang terhormat, mengapa di sini kejaksaan yang harus efektif dalam menangani perkara restoratif justice? Karena jika kita lihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, bahwasanya kepolisian telah memiliki segudang tugas pokok dan tugas-tugas lainnya. Yang artinya bahwa sejatinya dengan menambahkan tugas baru dalam badan kepolisian, dikhawatirkan lembaga kepolisian menjadi kewalahan dan tidak efektif dalam menangani tugas-tugas lainnya. Pun dalam spesifik, kita lihat dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 tentang meneliti tentang apa yang terjadi dalam badan penyidik Polri, ternyata beban untuk mencari alat bukti dalam penyidik Polri sudah sangat berat. Maka tidak tepat apabila kita menitik beratkan lembaga kepolisian menjadi lembaga yang mengadakan forum keadilan restoratif. Namun di sini kepolisian hanyalah sebagai perbantuan untuk mencari alat bukti dan memberikan surat rekomendasi kepada kejaksaan. Pun dalam hal ini, Dewan Juri yang terhormat, jika kita melihat restoratif justice dalam peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 dan juga peraturan Mahkamah Agung,
dalam pasal 14 mengatakan bahwasanya restoratif justice akan lebih tepat apabila dilakukan di tahap surat penghentian penuntutan. Mengapa demikian? Karena jika kita melakukan pada tahap penyidikan, artinya masih banyaknya kurang-kurangnya bukti dan tindak pidana sehingga sulit untuk menjadikan objektivitas dalam menangani perkara restoratif justice. Maka akan menjadi tepat apabila kita menangani restoratif justice di tahap kejaksaan. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, sebelum menutup pemaparan, izinkanlah saya untuk memberikan pertanyaan kepada tim pro. Yang pertama, justifikasi apakah dalam Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 penanganan perkara RJ dalam peraturan perundang-undangan? Lalu yang kedua, apakah rekanku mengamini adanya asas dominus litis? Waktu Anda Maka habis. dari itu Dewan Juri yang terhormat, salam presisi, salam sejahtera. Kami telah hadir membawakan solusi. Sekian dan terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk tim dari Jawa Barat. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari tim Polda Sulawesi Tengah. Waktu Anda 10 menit. Lex pros picit non res picit. Hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Jika kita kontekstualisasikan terhadap mosi perdebatan kali ini, maka sejatinya restoratif justice merupakan sebuah mekanisme yang futuristik yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat saat ini melalui institusi Polri sebagai pintu gerbang masuknya perkara pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Dewan Juri yang kami hormati, perkenalkan, saya Aditya Rizky Prasetyo selaku pembicara kedua dari tim pro akan kembali mengelaborasi serta memperkokoh bangunan argumentasi yang sedari tadi sudah sangat baik disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kami. Namun Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki pada ranah argumentasi saya, izinkanlah saya untuk memberikan beberapa poin bidasan terhadap kekeliruan berpikir yang dialami oleh rekan kami dari tim kontra. Di mana Dewan Juri yang terhormat, rekan kami dari tim kontra mengatakan bahwasannya ingin menempatkan Polri lebih berfokus pada tingkat penyelidikan dan juga penyidikan. Namun Dewan Juri yang terhormat, rekan kami dari tim kontra gagal untuk memahami bahwasannya dengan menempatkan Polri sebagai garda terdepan dalam tingkat penyelidikan dan juga penyidikan, maka hal tersebut bisa mengetahui manakah perkara yang dapat dilakukan restoratif justice maupun mana perkara yang tidak dapat dilakukan restoratif justice. Pun Dewan Juri yang terhormat, rekan kami dari tim kontra tidak ingin memberikan mekanisme restoratif justice sepenuhnya pada institusi Polri. Padahal telah jelas dalam konstitusi kita menyatakan bahwasannya dalam pasal 30 ayat 4 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang dasar kewenangan daripada Polri untuk melakukan mekanisme restoratif justice. Melanjutkan pada ranah argumentasi kami Dewan Juri yang terhormat, mengapa kami sangat menyetujui mosi perdebatan kali ini? Perlu kami tekankan sekali lagi bahwasannya mosi kita yaitu penerapan restoratif justice oleh penyidik Polri dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, di mana hadirnya undang-undang ini menjadi landasan bagi Polri untuk dapat menerapkan restoratif justice sebagai bentuk tindak lanjut daripada kewenangannya. Memasuki pada ranah argumentasi kami Dewan Juri yang terhormat, penerapan restoratif justice oleh Polri merupakan bentuk progresivitas hukum. Dalam status quo saat ini, kita telah mengamini bahwasannya tujuan pemidanaan telah bergeser dari yang sebelumnya bersifat retributif menjadi keadilan restoratif, yang mana ini merupakan bentuk progresivitas hukum guna menjawab kebutuhan masyarakat saat ini. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, restoratif justice hadir sebagai bentuk realisasi dari pemidanaan modern tersebut yang mana menitik beratkan kepada pemulihan bagi korban dan juga tanggung jawab oleh pelaku. Pun ketika kita kemudian berangkat dari tujuan hukum menurut Gustav Redburg, di mana dikatakan adanya skala prioritas yang harus dijalankan dalam penegakan hukum, di mana prioritas pertama yaitu keadilan, kebermanfaatan dan juga kepastian hukum. Dari sisi keadilan Dewan Juri yang terhormat, hal ini akan dapat tercapai bila mana mendapatkan perlakuan yang berbeda. Tentunya karena dalam hal ini korbanlah yang paling dirugikan, maka tentunya hak-hak dari korban terlebih dahulu yang harus lebih diutamakan dibanding dengan pelaku. Dari sisi keadilan Dewan Juri yang terhormat, mohon maaf, dari sisi kebermanfaatan tentu akan dapat tercapai bila mana telah sesuai dengan kemauan dan juga keinginan daripada korban itu sendiri. Pun dari sisi kepastian hukum akan dapat tercapai bila mana adanya kata sepakat antara pelaku dan juga korban itu sendiri, yang mana bila tidak terjadi kata sepakat, maka perkara tersebut akan tetap dapat dilanjutkan pada proses pemidanaan, sehingga sejatinya restoratif justice hadir bukan untuk meniadakan pemidanaan, namun justru menjadi peluang bagi perkara-perkara tertentu untuk dapat dipulihkan secara keadaan tanggung jawabnya Dewan Juri yang terhormat. Pun Dewan Juri yang terhormat, dalam hal mewujudkan tujuan hukum tersebut, maka peran Polri sangatlah penting, di mana Polri sebagai institusi penegak hukum yang mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat
haruslah hadir guna menjamin setiap penegakan hukumnya sebagaimana progresivitas hukum itu sendiri. Melanjutkan pada ranah argumentasi kami kedua, Dewan Juri yang terhormat, konsep restoratif justice selaras dengan kedudukan Polri sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi kita pasal 30 ayat 4, Dewan Juri yang terhormat, di mana kemudian inilah yang menjadi dasar kewenangan Polri untuk kemudian terlibat mulai dari proses penyelidikan hingga penyidikan, dalam hal ini melalui mekanisme restoratif justice. Kepolisian memiliki dua fungsi tugas yang harus dipenuhi dan dijalankan sekaligus, yakni sebagai lembaga penegak hukum yang bertugas mewujudkan keamanan dan ketertiban pada masyarakat, serta sebagai lembaga pelaksana penyidikan pada lingkup peradilan dan kekuasaan kehakiman. Hal ini sejalan dengan amanat daripada Polri itu sendiri oleh Mahkamah Agung sebagaimana kekuasaan kehakiman tertinggi. Pun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13 mengamanatkan tugas pokok daripada Polri, memelihara keamanan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan juga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang kemudian menjadi dasar kewenangan bagi Polri untuk melakukan restoratif justice. Melanjutkan pada ranah argumentasi kami, Dewan Juri yang terhormat, alasan kami untuk memberikan mengapa harus pada Polri mekanisme restoratif justice ini adalah dalam pasal 15 ayat 1 huruf B, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah menyatakan salah satu kewenangan Polri adalah untuk menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, di mana pada pasal 16 ayat 1 huruf L telah terdapat sebuah ruang bagi Polri untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yang mana perwujudan daripada tindakan lain tersebut yaitu dengan melalui mekanisme restoratif justice sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Pun Dewan Juri yang terhormat, penerapan restoratif justice oleh Polri telah sesuai dengan SDGs nomor 16, yaitu Peace, Justice, and Strong Institution, sebagaimana yang diatur dalam Perpres nomor 18 tahun 2020. Oleh karenanya, Dewan Juri yang terhormat, Polri sebagai garda terdepanlah yang dapat menyeleksi sebuah perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice dan manakah perkara yang dapat dilakukan proses pemidanaan. Hal ini dilakukan guna memberikan rasa kepastian hukum, keadilan, dan juga kebermanfaatan sebagaimana teori tujuan hukum itu sendiri. Pun Dewan Juri yang terhormat, marilah kita kemudian melihat data kasus keberhasilan institusi Polri melaksanakan restoratif justice, di mana berdasarkan data yang kami dapatkan dari website resmi Pusat Informasi Kriminal Nasional, Pusiknas Kepolisian Republik Indonesia, di tahun 2023 terdapat 288.472 kasus kejahatan yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Dari total kasus kejahatan tersebut, di tahun 2023 sebanyak 209.293 kasus atau 70,47% kasus kejahatan diselesaikan oleh institusi kepolisian. Dan di tahun 2023 tersebut sebanyak 18.175 kasus diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice oleh institut kepolisian, yang mana hal ini mengalami peningkatan 15% dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya mencapai angka 15.809 kasus. Dari data tersebut, Dewan Juri yang terhormat telah membuktikan bahwasannya peran Polri sebagai garda terdepan dalam penyelesaian perkara tertentu telah mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menunjukkan bahwa mekanisme restoratif justice sejatinya merupakan bentuk penyelesaian perkara tertentu yang jauh lebih efektif dan efisien jika melalui Polri sebagai pintu masuk dalam penyelesaian perkara sebagai respon daripada tugas pokok dan fungsi kewenangan Polri itu sendiri. Pun Dewan Juri yang terhormat, kami juga menghadirkan mekanisme dan solusi yang akan menjawab segala kekhawatiran yang dialami oleh rekan-rekan kami dari tim kontra, di mana Dewan Juri yang terhormat, mekanisme dan solusi yang kami hadirkan berlandaskan pada teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman, di mana hal ini menjelaskan bahwasannya hukum akan berjalan efektif ketika memenuhi 3 unsur, dari legal substance, legal structure, dan legal culture. Dewan Juri yang terhormat, dari legal substance itu sendiri, kami akan mengharmonisasi pengaturan dalam Undang-Undang Restoratif Justice, di mana kami pun mengamini adanya perbedaan pengaturan, baik terhadap Perpol, Perja, dan Perma. Oleh karena itu, kami ingin menyelaraskan pengaturan tersebut, sehingga kepolisian ketika kemudian melaksanakan mekanisme restoratif justice dapat mengacu pada satu aturan yang jelas dan konsisten, sehingga nilai-nilai daripada restoratif justice itu sendiri dapat terpenuhi. Pun Dewan Juri yang terhormat, dari sisi legal structure, kami akan mengoptimalisasi peranan Polri melalui pembentukan Satgas Restoratif Justice
dan kami akan memaksimalkan dengan BIMTEK khusus yang tersertifikasi sebagai mediator atau konsiliator yang kredibel. Sehingga hal ini tentu akan lebih menjamin bagaimana transparansi daripada pelaksanaan restoratif justice itu sendiri. Pun Dewan Juri yang terhormat, dari sisi legal culture, kami juga akan melakukan penyelesaian restoratif justice di luar kantor kepolisian setempat, yakni pada kantor yang bersifat strategis, seperti kantor kelurahan, kantor kecamatan, maupun tempat di mana masyarakat dapat menyaksikan secara terbuka agar proses tersebut dapat berjalan secara akuntabel. Sehingga ketika kemudian yang dikhawatirkan oleh rekan-rekan kami dari tim kontra berkaitan dengan politik transaksional ataupun polemik-polemik hukum baru yang dapat ditimbulkan melalui mekanisme restoratif justice oleh institusi Polri dapat segera tersingkirkan Dewan Juri yang terhormat. Dikarenakan tentunya telah melibatkan secara langsung peran masyarakat sehingga dalam menerapkannya lebih transparan dan juga akuntabel. Oleh karenanya Dewan Juri yang terhormat, kami secara tegas sekali lagi menyatakan keberpihakan kami terhadap mosi perdebatan kali ini, yang mana melalui mekanisme dan solusi kami akan dielaborasi secara komprehensif oleh pembicara ketiga dari tim kami. Sekian, terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Baik. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah atas tanggapan yang baru saja sama-sama kita simak dari tim Polda Sulawesi Tengah. Dan untuk selanjutnya kami persilakan untuk tanggapan dari tim Polda Jawa Barat. Waktu Anda 10 menit. Profesor Topo Santoso, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada sesi sidang Simposium Nasional Kejaksaan pernah menyatakan bahwasannya diperlukan adanya pemahaman terkait restoratif justice secara jelas. Restoratif justice tidak dapat diterapkan secara luas hanya dikarenakan pendekatan ini dipandang populer belakangan. Lantas menjadi timbul pertanyaan Dewan Juri, apakah kemudian penerapan restoratif justice pada tahap kepolisian adalah berdasarkan kewenangan yang cepat dan tepat, ataukah hanya didasarkan pada popularitas restoratif justice belaka? Maka biarlah pertanyaan tersebut menjadi pengantar dalam perdebatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang amat kami hormati, marilah kemudian kita menimbang kembali bagaimana ternyata restoratif justice pada tahap kepolisian adalah terlalu dini untuk kemudian kita terapkan. Karena apa Dewan Juri? Nyatanya pembentuk undang-undang Paragraf telah mengamanatkan bahwasannya peran kepolisian pada sistem peradilan pidana adalah terdapat pada penyidikan, yang mana penyidikan sendiri bermakna adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang suatu perkara dan menemukan tersangka. Lantas menjadi pertanyaan Dewan Juri, apakah kemudian jika kita menerapkan restoratif justice, yang mana pada konsepnya setiap pihak haruslah memiliki kesamaan terkait apa kerugian korban, terkait apa yang dibutuhkan korban, terkait siapa saja yang terlibat, apakah menjadi tepat kita menerapkan pada tahap kepolisian? Ternyata tidak Dewan Juri. Restoratif justice pada tahap kepolisian masih terlalu dini untuk kemudian kita terapkan. Dan hal tersebut nantinya akan berimplikasi pada nilai keadilan yang dapat diberikan pada setiap pihak Dewan Juri. Pun jika kita melihat bahwasannya terdapat kewajiban bagi kepolisian untuk kemudian melimpahkan perkara tersebut kepada kejaksaan saat setiap berkas-berkas telah selesai, saat setiap berkas telah paripurna. Dan penyidikan pada tahap kepolisian hanya dapat kemudian dihentikan apabila perkara tersebut bukan tindak pidana, apabila perkara tersebut kurang bukti, dan apabila perkara tersebut dihentikan demi hukum. Lantas kami mempertanyakan kepada tim pro, dari restoratif justice pada tahap kepolisian, mana justifikasi yang tepat dari penghentian penyidikan tersebut berdasarkan KUHP. Kemudian, mari kita menuju pada bahasan selanjutnya. Kami bertanya kepada rekan tim pro maupun kepada Dewan Juri sekalian, pernahkah kita mempertanyakan mengapa negara kita memiliki institusi kejaksaan? Ternyata fungsi dari kejaksaan itu sendiri Dewan Juri adalah yang pertama untuk kemudian memeriksa perkara hasil penyidikan sehingga nantinya setiap perkara dapat untuk kemudian diobjektifikasi. Kemudian yang kedua, nantinya kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk kemudian dapat menentukan apakah kemudian suatu perkara dapat atau tidak masuk ke pengadilan berdasarkan kemanfaatan serta kepastian. Dan hal tersebutlah yang kemudian dijadikan sebagai landasan dari restoratif justice itu sendiri Dewan Juri. Yang mana hal tersebut kita ketahui adalah suatu asas dari dominus litis. Artinya apa? Apabila kemudian kita menyerahkan penghentian penyidikan, memberikan kewenangan menghentikan perkara pada kepolisian, artinya itu bukan dominus, rekan-rekan.
karena dominus memiliki satu. Lantas pertanyaan kedua Dewan Juri, apakah rekanku kemudian mengambil dominus litis ataukah tidak? Kemudian mari kita melaju pada titik perdebatan kita yang pertama Dewan Juri. Rekanku membawakan terkait progresivitas dalam argumentasi rekan-rekan. Apakah rekanku tahu Dewan Juri bahwasannya progresivitas tidak dapat kemudian diterapkan secara semena-mena. Progresivitas harus kemudian dijaga maruahnya, diterapkan pada saat yang tepat, diterapkan secara ketat sehingga nantinya tidak menurunkan maruah dari progresivitas itu sendiri. Jangan kemudian kita berlindung di balik progresivitas hanya untuk kemudian tujuan menyampingkan peraturan-peraturan paling mendasar dalam ketatanegaraan. Pun Dewan Juri, nyatanya progresivitas hanya dapat kemudian kita terapkan saat terdapat kebuntuan-kebuntuan dalam penegakan hukum. Lantas menjadi pertanyaan, kebuntuan apakah yang kemudian kita temukan dalam sistem peradilan pidana? Saat kemudian permasalahan mengenai overcrowded dapat kemudian kita selesaikan tanpa restoratif justice pada tahap kepolisian. Misalkan, kita mengetahui bahwasannya pada KUHP baru, pada Undang-Undang 1 tahun 2023, terdapat alternatif pembedaan selain penjara. Misalkan seperti kerja sosial dan yang lain. Pun nyatanya kita memiliki alternatif lain, Dewan Juri, yakni restoratif justice pada tahap kejaksaan serta pada tahap pengadilan itu sendiri. Sehingga apakah kemudian kita perlu untuk kemudian memberikan restoratif justice pada tahap kepolisian yang mana perkara itu sendiri bahkan belum matang. Kemudian, mari kita melanjut pada titik perdebatan kita yang kedua, terkait kemanfaatan dari restoratif justice pada tahap kepolisian. Pertanyaannya sederhana, Dewan Juri. Apakah kemudian tim kami menegasikan dari adanya kemanfaatan restoratif justice kepolisian? Ternyata tidak. Kemudian yang kedua, apakah kemudian apabila kemanfaatan tersebut pada restoratif justice pada tahap kejaksaan akan menghilangkan kemanfaatan dari restoratif justice? Ternyata tidak, Dewan Juri. Artinya apa? Baik tim pro maupun tim kontra sama-sama mengamini adanya kemanfaatan pada tahap kepolisian. Namun yang menjadi perbedaan adalah mereka hanya mengejar suatu kemanfaatan semu dan mereka tidak mengakomodir adanya keadilan dan kepastian hukum Dewan Juri. Yang mana kemanfaatan yang mengakomodir nilai keadilan dan kepastian hanya mampu untuk kami akomodir. Mengapa? Karena dalam nilai keadilan kami telah mampu menjamin bagaimana suatu perkara harus kemudian dimatangkan terlebih dahulu untuk kemudian dapat memberikan rasa aman dan rasa nyaman bagi setiap pihak. Kemudian kepastian hanya dapat untuk kemudian kami akomodir karena pada tahap kepolisian kewenangan restoratif justice hanyalah berdasarkan diskresi yang bahkan rekan-rekanku dari tim pro tidak mampu menjawab apakah kemudian diskresi tepat untuk kemudian diterapkan tanpa adanya suatu kedaruratan. Dan kami menyenarkan adanya restoratif justice pada tahap kejaksaan pada suatu asas Dewan Juri. Pada suatu asas bukan pada suatu prinsip yang bahkan rekanku tidak mampu menjawabnya. Dan dalam hal ini hal tersebut akan selaras pula dengan argumentasi utama kami bahwasanya tujuan dari restoratif justice akan terakomodir apabila kemudian kepolisian difokuskan pada tugasnya dalam penyidikan dan penyelidikan. Yang mana dalam hal ini kami membawakan suatu gagasan solusi. Yang pertama, nantinya kami akan mengatur acara restoratif justice tersebut pada RKUHP. Kemudian yang kedua, nantinya kami akan menitik beratkan peran kepolisian pada penyidikan dan penyelidikan serta penghapusan pengaturan restoratif justice di kepolisian. Pun kami memahaminya Dewan Juri bahwasannya pada tahap penyidikan dan penyelidikan ditujukan untuk kemudian membuat terang suatu perkara. Namun kemudian yang berhak untuk melanjutkan apakah perkara tersebut layak untuk kebenaran atau tidak bukanlah kepolisian yang menjadi. Namun diberikan kepada kejaksaan selaku dominus litis itu sendiri. Dan nantinya terkait penitik beratan peran kepolisian pada tahap penyidikan dan penyelidikan dapat kemudian kita konkretisasi melalui efektivitas investigasi, reformasi mekanisme pemeriksaan serta peningkatan kapasitas penyidik. Kemudian selanjutnya nyatanya mekanisme yang kami telah sampaikan telah selaras pula dengan apa yang telah disampaikan oleh Listio Sigit Pramono, yang mana menyatakan bahwasanya saat ini kepolisian tengah memasuki masa pemurnian. Dan dalam hal ini Dewan Juri, nyatanya pemurnian tidak dapat untuk kemudian kita artikan secara sempit sebagai suatu pemurnian dari perilaku aparat kepolisian itu sendiri. Namun harus untuk kemudian kita maknai sebagai pemurnian dari kewenangan kepolisian, mana yang tepat untuk kemudian masih diterapkan dan mana yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pun dalam hal ini saat kemudian menjadi pertanyaan, apakah benar bahwasannya restoratif justice ternyata berimplikasi pada penurunan pengulangan tindak pidana sebagaimana telah disampaikan oleh tim pro? Ternyata berdasarkan penelitian yang didasarkan oleh penelitian Grace Ayu dari Polsek Lengkong Bandung menyatakan jawabannya adalah tidak, Dewan Juri. Restoratif justice tidak bertujuan untuk kemudian menurunkan tindak pidana dan memang pada kondisi lapangan tidak menunjukkan hasil demikian. Artinya tim pro sendiri ternyata telah keliru dalam memahami restoratif justice. Karena restoratif justice nyatanya hanya kemudian ditujukan untuk kemudian dapat menurunkan overcase ataupun overload yang ada pada pemasyarakatan. Pun dalam hal ini Dewan Juri, nyatanya
kami tidak mengejar adanya suatu kecepatan, suatu restoratif justice yang hanya sekedar untuk menurunkan biaya, restoratif justice yang ditujukan hanya untuk sekedar kecepatan dari perkara itu sendiri. Namun kami ingin memastikan, selain cepat, namun restoratif justice yang diterapkan harus pula untuk kemudian tepat diterapkan. Pun nyatanya Dewan Juri yang kami hormati, hingga saat ini rekan-rekanku telah gagal pula dalam memahami makna progresivitas itu sendiri, Dewan Juri. Akan menjadi menyedihkan saat kemudian Profesor Sacipto Raharjo, Bapak dari progresivitas itu sendiri, ternyata disalahgunakan teori beliau terkait progresivitas saat mereka ternyata tidak menerapkan adanya batasan-batasan tertentu terkait progresivitas itu sendiri. Padahal nyatanya jika kemudian kita melihat bagaimana konsideran dari peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 terkait restoratif justice pada tahap kepolisian, ternyata konsiderannya adalah mengaitkan peraturan kepolisian tersebut pada peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Kepolisian pada pasal 16 dan pasal 18. Berbeda halnya dengan tim kontra, yang mereka malah membawakan pasal 15 dan pasal 16, artinya mereka tidak memahami dari peraturan kepolisian itu sendiri, Dewan Juri. Lantas apa kemudian isi dari pasal 18 Undang-Undang Kepolisian? Ternyata pasal 18 Undang-Undang Kepolisian mendasarkan diskresi yang dapat dilakukan oleh kepolisian itu sendiri. Namun nyatanya, Dewan Juri, pasal 18 ayat selanjutnya menyatakan bahwasannya diskresi hanya dapat untuk kemudian diterapkan apabila terdapat suatu kebuntuan dalam penegakan hukum. Apabila adanya legal gap yang ada pada saat itu karena hukum terlambat mengikuti perkembangan zaman dan dapat dilakukan diskresi tersebut dengan adanya penghormatan atas hak asasi manusia itu sendiri, Dewan Juri. Lantas menjadi pertanyaan, apakah hak asasi manusia dapat rekanku jamin? Saat rekanku bahkan mengadakan suatu sistem peradilan pidana, mengadakan restoratif justice pada suatu tahap di mana tahap tersebut belum matang untuk kemudian dapat ditentukan siapa kemudian pelakunya, apa kemudian yang dibutuhkan oleh korban dan apa yang dibutuhkan oleh segala pihak. Sekian dan terima kasih. Baik, waktunya habis. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk tim dari Polda Jawa Barat. Dan sekali lagi kami ingatkan, untuk selanjutnya adalah respon tanggapan, waktu Anda 5 menit. Jelas? Baik, langsung saja kami persilakan untuk tim dari Sulawesi Tengah untuk memberikan respon dari tanggapan. Dewan Juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan respon terhadap argumentasi dari tim kontra sekaligus memberikan closing statement untuk argumentasi kami sebagai tim pro. Ketika tim kontra mendalilkan bahwasanya mereka mengungkapkan adanya asas dominus litis, maka kami akan melawan asas tersebut dengan aliran filsafat yaitu sociological jurisprudence, yang artinya hukum haruslah merespon kebutuhan daripada masyarakat untuk dirumuskan dalam bentuk peraturan tertulis. Lantas Dewan Juri yang terhormat, pembicara pertama dan pembicara kedua kami telah menjelaskan dan membuktikan sebuah fakta. Hingga detik ini, ternyata pihak kepolisian telah mampu menangani perkara melalui restoratif justice sebanyak 18.000 kasus, sedangkan kejaksaan hanya 2.000. Lantas pertanyaan sederhana, apakah bukti data tersebut tidak cukup untuk menguatkan bahwa ternyata masyarakat membutuhkan Polri untuk menangani perkara melalui restoratif justice demi mencapai keadilan, efektivitas, dan juga efisien. Kami paham, tim kontra mengkhawatirkan adanya keadilan yang mungkin begitu cepat, namun melupakan konteks daripada keadilan tersebut. Namun perlu kami tekankan bahwasanya justru dengan adanya keadilan restoratif yang diakomodir oleh Polri, maka bukan hanya keadilan saja yang dapat kita capai, Dewan Juri terhormat, tapi juga kemanfaatan, yang dalam hal ini manfaat berupa efektivitas penyelesaian perkara dengan tetap memulihkan hak dan juga keadilan bagi korban, sekaligus manfaat yang dapat dirasakan oleh Polri karena mampu membangun public trust atau kepercayaan daripada masyarakat itu sendiri. Karena apa, Dewan Juri terhormat? Karena argumentasi tim kontra juga menantang bahwasanya mempertanyakan tentang konstitusionalitas Polri dalam melakukan restoratif justice. Nampaknya rekan-rekanku terlalu bersifat legalis positivis, artinya hanya memandang hukum secara mentah tanpa mampu mengkritisnya secara matang. Justru dalam Undang-Undang Dasar sendiri sebagai dasar hukum tertinggi, pada pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar telah mengamanatkan adanya kewenangan Polri untuk memberikan perlindungan, pelayanan, dan juga pengayoman terhadap masyarakat serta menegakkan hukum. Lantas apakah tim kontra hanya menafsirkan penegakan hukum dan pelayanan masyarakat sebatas mencari alat bukti saja? Ternyata tidak. Pun Dewan Juri yang terhormat, apabila kita melihat pada fakta saat ini, izinkanlah kami untuk mengangkat mosi perdebatan naik satu tingkatan melalui kajian perbandingan antar negara. Ternyata di Cina sendiri juga telah diterapkan restoratif justice, tepatnya melalui
kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan. Ya, dan bukankah hal tersebut juga sama dengan mekanisme yang diterapkan di Indonesia saat ini? Artinya apa, Dewan Juri yang terhormat? Yang perlu kita lakukan adalah mengoptimalisasi peranan daripada Polri, bukan dengan menghilangkannya. Kami tidak menegasikan kewenangan daripada kejaksaan dan pengadilan untuk melakukan restoratif justice. Namun perlu kita pahami bersama, kewenangan Polri dan kedudukan Polri sebagai alat untuk menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya sebatas mengangkat senjata dan mencari alat bukti, Dewan Juri yang terhormat. Namun juga Polri memiliki kapasitas untuk menjamin hak dan juga keadilan daripada korban itu sendiri. Karena apa? Polri lah yang memang diamanatkan Undang-Undang Dasar untuk melayani masyarakat. Apakah kejaksaan mendapatkan hak amanat tersebut dalam Undang-Undang Dasar? Ternyata tidak. Apakah hakim juga terdapat dalam apakah hakim juga mendapatkan amanat tersebut dalam Undang-Undang Dasar? Ternyata tidak, Dewan Juri yang terhormat. Pun kami akan menggagaskan suatu solusi yang mana kami dasarkan pada pada teori Lawrence and Friedman, yang mana, Dewan Juri yang terhormat, kami akan menawarkan solusi berdasarkan substansi hukum, struktur hukum, dan juga kultur hukum itu sendiri, di mana kami akan mengharmonisasi peraturan Polri, Perja, dan juga Perma untuk kemudian dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan daripada restoratif justice itu sendiri, sehingga tidak akan ada perbedaan penafsiran ketika melakukan restoratif justice baik dalam ranah tubuh Polri, Kejaksaan, dan juga Mahkamah Agung, sehingga kekhawatiran dari tim kontra dapat terjawab dengan mudah tanpa harus membentuk mekanisme baru, tanpa harus menghilangkan kewenangan tersebut dari Polri. Pun, Dewan Juri yang terhormat, kami juga dari sisi legal structure, kami akan mengoptimalisasi peranan Polri dengan cara membentuk Satgas Restoratif Justice yang terdiri dari penyidik Polri yang tersertifikasi oleh lembaga mediasi dan juga rekonsiliasi secara internasional atau International Reconciliation Commission. Yang mana, Dewan Juri yang terhormat, perlu kita pahami bahwasanya konsep restoratif justice merupakan konsep untuk dalam hal mediasi dan juga rekonsiliasi. Maka, Dewan Juri yang terhormat, kami pun akan memaksimalkan hal tersebut melalui sinergi antara hakim, jaksa, dan juga komunitas organisasi masyarakat itu sendiri untuk semakin membangun public trust dari Polri dan juga masyarakat. Pun kami akan menerapkan metode evaluasi untuk keberhasilan daripada penerapan restoratif justice itu sendiri pada tubuh Polri, Dewan Juri yang terhormat, untuk kemudian dapat menilai apakah restoratif justice dapat dioptimalkan atau justru mencari tantangan atau hal apakah yang dapat dievaluasi ke depannya. Pun kami juga akan melakukan, dari sisi legal culture, kami akan melakukan penyelesaian restoratif justice di luar kantor kepolisian, yakni pada kantor kelurahan, kecamatan, dan juga balai desa, untuk menjamin transparansi dan juga akuntabilitas terhadap pelaksanaan restoratif justice itu sendiri, untuk menjawab tantangan seperti politik transaksional, the conflict of interest, atau polemik lainnya dikhawatirkan oleh tim kontra. Kami sebagai tim pro mengamini dan juga memperkuat kedudukan Polri untuk melakukan restoratif justice. Sekian dan terima kasih. Salam presisi. Tepuk tangan yang paling meriah untuk tim Polda Sulawesi Tengah. Dan untuk selanjutnya, kami persilakan untuk memberikan respon dari tanggapan. Kami persilakan untuk tim dari Polda Jawa Barat. Waktu Anda 5 menit. Profesor Sri Sumantri, Bapak Konstitusi mengungkapkan dalam Undang-Undang Dasar setidaknya terdapat 3 pokok materi muatan, yang salah satunya adalah pembagian dan juga pembatasan tugas wewenang lembaga negara. Dalam hal kepolisian juga telah diberikan tugas pokok, yaitu untuk menegakkan hukum, pun telah dibatasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai penyelidik dan juga penyidik. Sehingga kurang tepat ketika kita menempatkan kepolisian untuk menyelesaikan restoratif justice dalam hal penghentian perkara. Dewan Juri yang terhormat, marilah kita mengingat kembali terkait mosi perdebatan kali ini adalah restoratif justice oleh penyidik kepolisian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Yang mana dari sana kita dapat tarik kesimpulan bahwasannya pihak kepolisian diberikan wewenang untuk melaksanakan restoratif justice berdasarkan diskresi. Ketika kita bandingkan dengan Undang-Undang Kejaksaan, nyatanya kejaksaan pun diberikan wewenang untuk melaksanakan restoratif justice, tetapi berdasarkan asas dominus litis yang telah disampaikan oleh pembicara kedua kami. Sehingga terdapat perbedaan dasar daripada kejaksaan dan juga kepolisian, yaitu dengan dasar asas dan juga diskresi. Merujuk kembali kepada penjelasan mosi terkait isu transaksional, subjektivitas, dan juga permasalahan baru. Dewan Juri pun kami memahami, dalam hal ini, saat ini, tidak kita temukan terkait adanya kasus transaksional dan juga adanya permasalahan baru.
kami mengamini di tatanan kepolisian telah ditemukan kebermanfaatan. Tetapi bukankah hukum melihat ke depan seperti apa yang rekanku sampaikan? Apakah ketika kita melaksanakan mekanisme ini dalam waktu yang sangat panjang, ini akan memberikan daripada sustainabilitas? Ternyata mari kita merujuk kepada teori corruption yang disampaikan oleh Robert Kierkegaard, yang mana dalam rumusnya korupsi didasarkan atas monopoli, diskresi, dan juga kurangnya akuntabilitas. Dalam hal monopoli telah diamanatkan satu-satunya lembaga yang dapat memonopoli untuk menghentikan atau menentukan apakah suatu perkara dapat masuk ke dalam pengadilan atau tidak adalah kejaksaan. Di negara manapun, asas dominus litis adalah asas yang hanya dipunyai oleh kejaksaan. Ketika kita menerapkan daripada restoratif justice dapat diterapkan di institut kepolisian, sehingga asas tersebut sudahlah tidak merupakan asas monopoli sendiri, pun asas tersebut tidak dapat kita panggil dengan asas dominus litis itu. Kemudian terkait diskresi. Diskresi dipunyai oleh kepolisian atas dasar penerapan restoratif justice. Telah disampaikan bahwasannya dalam pelaksanaan diskresi haruslah dilaksanakan secara restrain, secara terbatas, dan tidak dapat diterapkan dalam hal-hal tanpa adanya kegentingan. Ketika rekanku menyampaikan bahwasannya banyaknya data-data restoratif justice yang diselesaikan oleh pihak kepolisian, itu menandakan kepolisian banyak sekali melakukan diskresi. Kemudian terkait akuntabilitas, kejaksaan diamanatkan dalam Undang-Undang Kejaksaan pasal 37 ayat 2 untuk memberikan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Restoratif justice merupakan perkara demi kepentingan rakyat. Bukankah wajar ketika hal itu untuk kepentingan rakyat, maka wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat itu sendiri. Sedangkan kepolisian diberikan tugas untuk mempertanggungjawabkannya hanya kepada presiden. Hal ini pun masuk secara logika Dewan Juri, pasalnya telah diamanatkan lagi-lagi. Kepolisian hanyalah untuk penyidikan dan juga penyelidikan mencari terangnya suatu perkara pemidanaan. Disinilah Dewan Juri sejatinya kita harus menjaga terkait integritas institusi kepolisian. Di sini kami mengkhawatirkan terkait diskresi. Diskresi merupakan hal yang bagus. Iya, hal yang bagus ketika ada pada tangan yang tepat. Tetapi kita tidak dapat memungkiri bahwasannya di masa depan terdapat tangan-tangan yang kurang tepat untuk melaksanakan diskresi tersebut. Maka sejatinya dari sini kita perlu mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Maka pun hal ini jelas bahwasannya restoratif justice akan terakomodir apabila kepolisian fokus ditempatkan untuk penyidikan dan juga penyelidikan. Kami tidak mengeluarkan kepolisian daripada program restoratif justice, justru mengoptimalkan seperti apa yang dilakukan oleh negeri Belanda sebagai penentu apakah restoratif justice dapat dilaksanakan melalui rekomendasi kepada kejaksaan. Pun hal ini dilaksanakan dengan mediasi penal oleh kejaksaan dan juga pengadilan. Outputnya dapat kita lihat Dewan Juri pun Belanda merupakan suatu negara yang sistem hukumnya dijadikan kiblat oleh bangsa Indonesia. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat kembali lagi, bukan lembaga mana yang paling bagus dan yang paling cepat, tetapi yang paling tepat. Akhir kata, pergi berdebat dengan cerdas, mendapat ilmu, mendapat teman. Demi kepolisian yang berintegritas, marilah kita fokuskan kepolisian untuk penyelidikan dan juga penyidikan. Salam presisi, sekian dan terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk tim dari Polda Jawa Barat. Baik, demikianlah Bapak dan Ibu para mahasiswa untuk debat hukum perebutan juara ketiga. Untuk itu kami persilakan untuk rekan-rekan dari mahasiswa untuk bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing terlebih dahulu. Karena setelah ini kita akan langsung mengumumkan siapakah yang akan menjadi pemenang dari juara ketiga ya dari debat hukum 2024 ini. Dan kami persilakan Dewan Juri untuk dapat memberikan penilaian. Kami berikan waktu untuk dapat berdiskusi. Dan untuk rekan-rekan mahasiswa lainnya kami persilakan untuk menunggu.
Baik. Sepertinya saya melihat dari Dewan Juri sudah siap untuk mengumumkan. Dan ini langsung diumumkan untuk berarti juara ketiga ya. Saya mau tanya dulu apakah dari tim Polda Jawa Barat sudah siap? Tim dari Polda Sulawesi Tengah sudah siap? Ya, saya boleh minta tepuk tangannya dulu dong dari rekan-rekan mahasiswa semuanya, kita berikan semangat. Karena setelah ini saya akan mempersilakan Dewan Juri untuk mengumumkan siapa yang menjadi juara ketiga. Kami persilakan Dewan Juri. Baik, terima kasih. Bagaimana adik-adik semua kabarnya pagi ini? Sehat ya? Dingin apa hangat seperti yang kemarin? Oke, baik. Sebelum kami Dewan Juri menyampaikan hasil dari penghitungan jumlah nilai dari masing-masing juri, ada 4 juri saat ini yang ikut menilai dan kami sudah menggabungkan semua nilai dari juri. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit komentar dulu terhadap apa yang telah disampaikan oleh para delegasi baik itu pro ataupun kontra. Yang pertama, kita mengambil kesimpulan dari kemarin sampai hari ini, tokoh favorit dari semua peserta adalah Friedman. Ya, mau bahas RG, mau bahas head speed, semua Friedman. Saya nggak tahu kenapa harus Friedman. Tapi satu pelajaran yang kita ambil bahwa tokoh favorit semuanya dari Sabang sampai Merauke ternyata Friedman itu emang favorit gitu ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Friedman. Padahal masih banyak teori yang bisa dipakai kecuali selain dari Friedman. Oke. Yang kedua, semua jargon mengatakan bahwa lawan bicara adalah teman terbaik dalam berpikir. Dan kalian telah mengambil lesson learn dari itu. Karena kalian pernah berada dalam posisi pro, pernah berada dalam posisi kontra, di mana pada saat kalian menjadi pro, kalian belajar dari sebelah, di saat menjadi kontra, kalian belajar dari lawan. Dan kalian ambil berbagai bagian untuk memperbaiki pada hari ini. Betul? Ya. Dan yang ketiga, karena saya tadi ditanya, ya, tadi kan ada pertanyaan untuk juri ya, bagaimana pandangan juri terkait dominus litis? Nah, saya mau jawab. Karena ada pertanyaan, kita jawab dulu dikit. Saya jawabnya bertanya lagi, menurut kalian KUHP itu dominus litisnya full atau tidak full? Ya, itu aja dulu pertanyaannya. Saya balikin lagi ke kalian, kalian baca KUHP, dominus litis di KUHP seperti Belanda kah atau tidak seperti di Belanda? Fullkah dominus litisnya atau tidak? Gitu ya. Kemudian yang terakhir, ini kalau ini saya tidak mau memberikan terlalu panjang tentang restoratif justice, tapi karena memang ada yang masih akan berlomba lagi nih besok, nanti, saya ingin menyampaikan sedikit pertanyaan saja kepada kalian untuk perenungan. Ya, apakah restoratif justice itu menurut kalian merupakan teori keadilan, mekanisme penyelesaian perkara, atau prosedur penegakan hukum? Jangan salah kalian menerapkan itu. Itu saja pesan saya kepada kalian. Tolong dipahami lagi, direnungi lagi, RG itu teori keadilankah, mekanismekah, atau prosedur? Indonesia telah menerapkan yang mana? Sepertinya konsepnya harusnya apa? Itu mungkin sedikit kunci dari saya terkait dengan perdebatan kita terkait restoratif justice dari kemarin sampai hari ini. Baik, kita akan masuk kepada pengumuman. Kami telah bukan berdiskusi karena tidak ada musyawarah, kami telah menjumlahkan hasil dari perdebatan pada pagi hari ini dan lumayan sedikit ya sebenarnya perbedaannya. Kepalanya masih 2 dan 4, tapi ada sedikit perbedaan di belakangnya. Oke, baik, saya akan bacakan saja. Yang pertama dari Sulteng, Polda Sulawesi Sulteng, yaitu sebagai pro, total nilai adalah 2475. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya dari Polda Jawa Barat, total nilai seperti saya katakan tadi 24-nya masih sama, 2409. Selamat buat Polda Sulteng Tandulako. Selamat sekali lagi buat kalian, tidak sia-sia jauh dari Sulteng datang, dan selamat juga kepada Polda Jawa Barat dari Unpad, kalian tetap keren di mata kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah tentunya. Dan selamat sekali lagi untuk tim Polda Sulawesi Tengah dari Universitas
Tadulako. Kami persilakan untuk saling berjabat tangan ya. Karena pertemuan ini sekali lagi adalah dalam bentuk persatuan. Jadi kami mohon kesediaannya ya untuk rekan-rekan mahasiswa mungkin ya. Yang hadir di sini juga boleh loh berkenalan satu dengan yang lain. Oh ya, ini langsung saja boleh di tengah dulu berfoto terlebih dahulu dan selamat tentunya untuk dari Universitas Jawa Barat menjadi juara harapan. Kami persilakan. Iya. Iya. Dan untuk pemberian hadiah nanti ya pada saat selesai untuk grand final. Jadi setelah ini kami persilakan untuk beristirahat terlebih dahulu. Salam presisi. Baik, kita beri tepuk tangan yang paling meriah tentunya untuk tim dari Polda Jawa Barat dan tim dari Polda Sulawesi Tengah. Terima kasih sekali lagi untuk Dewan Juri ya. Kami persilakan mungkin untuk beristirahat sejenak karena kita akan persiapan untuk memasuki final debat hukum. Di mana nanti ya kita akan sama-sama menyaksikan final debat hukum dari Polda Jawa Tengah melawan Polda Sulawesi Selatan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Saya boleh tes dulu ini rekan-rekan. Dari zona barat, tepuk tangannya zona barat. Mana tepuk tangannya dari zona barat nih. Dari Aceh, Kepri, Banten. Dari zona tengah, Jateng, Jatim, Jabar. Dari zona timur, Sulsel, Malut, dan Sulteng. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan mahasiswa, seluruh tamu undangan. Kami persilakan untuk beristirahat sejenak karena kita membutuhkan waktu untuk ya persiapan di final debat hukum dan penyuluhan hukum 2024. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian.